Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rahmawati Muda. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pohuwato, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan macam-macam perangkat keras komputer. Apa sih itu perangkat keras? Seperti apa itu perangkat keras? Yuk simak baik-baik penjelasannya. Perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Berikut jenis-jenis perangkat keras komputer dan fungsinya. Sistem komputer terdiri dari 5 jenis perangkat keras, yaitu perangkat keras input, perangkat keras proses, perangkat keras output, perangkat keras penyimpanan, dan perangkat keras kelistrikan. Kelima perangkat keras ini diatur sedemikian rupa membentuk sistem terintegrasi untuk dapat melakukan input, proses, dan output data. Yang pertama, perangkat keras input. Perangkat keras input adalah jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data atau input ke dalam memori sistem komputer. Perangkat keras input utama dari sebuah sistem komputer adalah keyboard. Mouse merupakan perangkat keras input pendukung periferal dari sebuah sistem komputer. Berikut beberapa contoh hardware input pada komputer. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input utama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Keyboard dapat digunakan untuk melakukan input data secara menyeluruh pada sistem komputer. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah periferal komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Mouse pada awalnya menggunakan bola untuk melakukan gerakan kursor. Seiring perkembangan teknologi, digunakan sensor cahaya untuk mendeteksi pergerakan. Yang ketiga ada scanner. Scanner adalah perangkat keras input pada komputer dengan data masukan berupa hasil pindai atau scan dari sebuah dokumen layaknya mesin fotokopi. Yang keempat ada room drive. Room drive adalah perangkat keras input yang dapat membaca inputan data dari kepingan digital berupa CD atau DVD. Perangkat ini biasanya digunakan untuk menginstal sistem operasi atau software. Terdapat beberapa jenis room drive yaitu DVD-ROM dan CD-ROM. Dengan kemampuan R atau read hanya bisa membaca, atau RW bisa read membaca dan write menulis. Sekarang beberapa jenis komputer jenjang atau laptop tidak menyediakan ROM drive, sehingga instalasi sistem operasi dilakukan dengan flash disk bootable. Yang kedua, perangkat keras proses. Perangkat keras proses adalah jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan oleh data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Perangkat keras proses utama dari sebuah sistem komputer adalah proses atau CPU, VGA, kartu suara atau sound card, dan motherboard. Berikut beberapa contoh hardware proses. Yang pertama, prosesor. Prosesor adalah perangkat keras proses utama yang merupakan komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi logika, aritmatika, sistem kontrol, dan input-output.
spesifik berdasarkan instruksi yang diperintahkan pengguna. Hampir seluruh proses di dalam suatu sistem komputer dilakukan oleh prosesor. Prosesor juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua ada VGA. VGA atau Video Graphics Array adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Perkembangan VGA yang sangat pesat mendukung perkembangan industri game dan CAD. Yang ketiga ada motherboard. Motherboard adalah perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip BIOS atau Basic Input Output System. Perangkat ini juga disebut papan induk atau mainboard. Terdapat banyak port-port di dalam motherboard untuk menghubungkan berbagai hardware dalam sistem komputer. Yang keempat ada kartu suara atau sound card. Sound card adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses data berupa suara, baik mengeluarkan maupun merekam suara. Yang ketiga, perangkat keras output. Perangkat keras output adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Perangkat keras output utama dari sebuah sistem komputer adalah monitor dan speaker. Ikut beberapa contoh perangkat keras output. Yang pertama ada monitor. Monitor adalah perangkat keras output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data grafis dari VGA. Data yang ditampilkan menyediakan informasi berupa video. Yang kedua ada speaker. Speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. Yang ketiga ada printer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak kertas. Yang keempat ada proyektor. Proyektor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. Yang keempat, perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Terdapat dua perangkat keras penyimpanan utama dari sebuah sistem komputer adalah penyimpanan non-volatil internal atau HDD atau SSD dan penyimpanan volatil atau RAM. Berikut beberapa contoh perangkat keras penyimpanan. Yang pertama ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah media penyimpanan yang bersifat volatil atau data hilang ketika listrik dimatikan dan data diakses secara acak atau random. RAM digunakan untuk menyimpan data saat diproses oleh prosesor. Karena menggunakan teknologi DRAM, proses transfer data RAM mencapai ratusan bahkan ada ribuan kali lebih cepat dari hard disk biasa. Sehingga untuk meningkatkan performa, data yang diproses oleh prosesor akan disimpan di RAM untuk sementara. RAM juga digunakan untuk teknologi caching, yaitu menyimpan file sementara. Misalnya saat awal membuka suatu aplikasi akan terasa lambat, namun untuk kedua kalinya akan terasa cepat. Hal ini terjadi karena RAM telah menyimpan data aplikasi untuk diproses jika diperlukan dan dikenal dengan istilah caching. Yang kedua ada ROM. ROM atau Read Only Memory adalah media penyimpanan data yang bersifat non-volatil atau data tidak hilang saat listrik dimatikan dan bersifat hanya dibaca. ROM biasanya digunakan untuk chip BIOS atau firmware. Yang ketiga ada hard disk.
Harddisk adalah media penyimpanan non-volatil atau data tidak hilang saat listrik mati, yang digunakan untuk menyimpan data sistem operasi dan data pengguna dalam bentuk piringan digital. Harddisk memungkinkan untuk membagi lokasi penyimpanan berdasarkan partisi, misalnya partisi C untuk sistem operasi, software, game, dan partisi D untuk file pengguna seperti musik, video, dokumen. Harddisk juga disebut HDD. Yang keempat ada SSD. SSD atau Solid State Drive adalah media penyimpanan non-volatil dengan teknologi NAND flash yang digunakan sebagai pengganti HDD. Teknologi NAND flash yang menggantikan piringan digital menyebabkan SSD menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih hemat listrik. Yang kelima ada NVMe. NVMe adalah media penyimpanan non-volatil dengan teknologi NAND flash dari SSD yang menggunakan port PCI Express dan digunakan sebagai pengganti SSD, biasa untuk performa yang lebih cepat. Port ini biasanya digunakan untuk kartu grafis atau VGA atau suara, sehingga teknologi NVMe dapat memberikan performa maksimum dari media penyimpanan NAND flash. NVMe sering digunakan pada data center atau komputer server. Itulah penjelasan singkat mengenai macam-macam perangkat keras pada komputer. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Saya Rahmawati Muda.